saya memperkenalkan diri, Kak. Saya tidak pernah Firdaus dari Prodi Geografi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancari Kakak tentang kepemimpinan. Oke, Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri. mungkin perkenalkan ya, nama aku Abdan Syukur. Di sini kebetulan memang diminta untuk Mbak Tira diwawancarai terkait satu dua hal tentang kepemimpinan begitu ya. Monggo. Langsung aja pertanyaannya, Kak. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Kakak untuk mengidentifikasikan kepemimpinan? Bagaimana cara mengefektifkan? Ya. Oke, jadi kalau misal dari kepemimpinan itu gimana cara menjadi pemimpin yang efektif? Yang pertama gimana caranya kita bisa mengidentifikasi dari kepemimpinan itu sendiri gitu ya, karena memang kepemimpinan itu bermacam-macam gitu ya pengertiannya, terus juga satu dua hal orang-orang mengartikannya seperti apa. Mungkin ada satu dua orang yang memang mengartikannya itu dengan kepemimpinan itu dilahirkan atau dibentuk. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Nah, tapi kalau dari aku pribadi, ternyata mengidentifikasi kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang memang dibentuk. Jadi, kalau melihat dari satu dua orang yang sekarang jadi tokoh-tokoh besar, ya mereka bisa jadi tokoh besar karena adanya satu dua hal pengalaman sebelumnya. Jadi aku melihatnya bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang dibentuk sih, gitu. Hmm, Menurut Kakak itu, apa yang dianggap Kakak yang seseorang yang memiliki ciri-ciri yang berjiwa kepemimpinan yang efektif? Oke. Kalau dari aku pribadi itu ada 3 poin sih kepemimpinan yang efektif itu apa aja gitu ya. Nah, kalau yang pertama dari aku pribadi itu adalah mereka yang terbiasa dengan mengayomi gitu ya. Jadi kalau misal mungkin kamu lihat terkait mengayomi kepemimpinan yang seperti bagaimana, itu adalah mereka yang memahami karakter dari para anggotanya, terus juga mungkin kita mengetahui kondisi dan juga keperluan dari mereka itu apa. Karena hal itu penting banget sih kalau misalnya kita sebagai ketua gitu ya mengetahui kondisi anggota dan lain sebagainya, yang kemudian nanti pada akhirnya kita bisa menyesuaikan kemampuan dan juga penyelesaian tugas bagi mereka. Itu yang pertama terkait mengayomi. Terus yang kedua yaitu gimana caranya tentang membondingkan para anggotanya. Nah, gimana caranya? Kita sebagai pemimpin itu menyusun dan juga merangkai sebuah strategi dalam membondingkan para anggota gitu ya. Karena ternyata pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang bisa menyesuaikan frekuensi, merangkai dan juga membentuk dan membangun bonding yang luar biasa di anggotanya begitu. Nah, terus yang terakhir yaitu gimana caranya kita bisa mengantarkan sebuah visi yang besar dalam organisasi. Karena setiap organisasi itu penting banget buat ada visi dan misi. Nah, gimana caranya para pemimpin itu bisa menghantarkan visi dan misinya itu untuk menyelesaikan satu dua hal tentang kepemimpinannya gitu. Nah, tapi satu hal yang paling penting itu ternyata pemimpin efektif itu bukan hal yang ideal gitu. Maksudnya ideal itu nggak ada dan itu tak terhingga. Jadi hanya satu dua hal indikator aja nih yang bisa kita coba kejar gitu. Untuk pertanyaan ketiga itu, tantangan apa saja yang Kakak alami selama memimpin organisasi Kakak? Oke, nah kalau misal tantangan dari organisasi itu sendiri yaitu tentang SDM-nya sih. Karena ternyata setiap satu dua orang gitu ya yang memiliki latar belakang berbeda, prodi yang berbeda, terus juga karakter yang berbeda itu, ternyata kita sebagai pemimpin nggak mudah nih buat menyesuaikan frekuensi mereka, terus juga menyatukan dan mensamaratakan satu dua hal tentang pemikiran mereka. Jadi menurutku yang paling menantang itu tentang SDM. Mungkin salah satu poin yang pernah aku ngalamin yaitu di himpunan. Nah, di prodi dulu mungkin mudah gitu ya kita coba mengatur para SDM-nya, tapi ternyata ketika kita coba untuk mengatur ke ranah universitas yang dia itu beda prodi, beda pemikiran dan lain sebagainya dan nggak mudah untuk mengkomunikasikan, itu menurutku yang lebih menantang. Jadi tentang SDM dan mengoptimalkannya.
Nah, untuk masalah masalah tadi, Kakak itu untuk mengatasi masalahnya itu seperti apa? Oke, nah kalau buat mengatasi masalah sih dari aku pribadi, gimana cara kita optimalisasi bonding gitu ya? Karena optimalisasi bonding dari setiap kader, setiap anggota yang ada itu penting banget di awal. Nah, karena aku melihatnya kalau misal ternyata bonding ini gagal di awal, itu kita nggak mudah nih buat menjalani satu dua hal organisasi ke depannya, kayak misal penugasan ke depannya, terus juga satu dua hal program ke depannya. Menurutku itu nggak mudah kalau misal pada akhirnya bonding kita nggak selesai. Yang pertama. Nah, terus yang kedua itu gimana caranya sebuah visi itu terinternalisasi kepada anggota. Nah, itu penting banget nih ternyata sebuah visi yang besar yang ada di organisasi itu tersampaikan secara penuh dan sempurna gitu ya dengan anggota. Nah, karena setiap anggota pada akhirnya kalau misal paham dan juga mengerti dengan visinya, setiap anggotanya akan mengejar gitu visi-visi secara berbarengan dan kebersamaan. Mungkin itu sih. Jadi yang lebih baiknya itu ke sana. Hmm, Untuk pertanyaan yang kelima itu, strategi apa yang Kakak gunakan untuk mencapai tujuan Kakak? Oke, boleh diulang? Nah, kan Kakak pasti memimpin sesuatu kan harus punya tujuan kan? Ya. Nah, tujuan itu untuk mencapainya, apa yang Kakak gunakan strateginya? Oke. Nah, kalau strategi dari aku pribadi untuk mencapai tujuan pribadi dan juga organisasi, nah gimana caranya visi misi yang ada ya, atau visi misi yang udah dibentuk sama aku dan kesepakatan organisasi itu aku coba mengingatkan kembali dan juga memflurkan kembali, oh ternyata ini loh yang sedang kita kejar, oh ini loh yang sedang kita bangun gitu. Nah, ketika udah visi misinya terinternalisasi dan lain sebagainya dan udah terkejar semua, baru deh kita masuk ke bonding dan penyesuaian dari kader-kadernya. Karena ternyata kalau misal tadi visi misi udah terinternalisasi, bonding belum jadi, oke nih perlu banget ada bonding. Terus yang ketiga, setelah kita punya bonding, terus juga tadi udah terinternalisasi, itu gimana caranya kita mengoptimalkan teman-teman yang ada di anggota untuk menyelesaikan semua penyelesaian tugas-tugas yang diberikan gitu. Nah, karena ternyata mendampingi para anggota itu poin penting juga buat sampai akhirnya program dan visi tujuannya itu selesai dan terkejar gitu ya, terdapat. Terus, bagaimana cara Kakak itu untuk memotivasi dan memperdayakan anggota Kakak itu supaya apa lebih maju lagi buat Oke. Nah, semangat buat mengerjakan proyek-proyeknya? benar, oke. Nah, kalau misal motivasi dan strategi dari aku pribadi sih lebih ke mengingatkan kembali gitu ya, karena setiap dari mereka pastinya udah punya komitmen di awal dan punya apa ya kesepakatan dan ekspektasi besar gitu di organisasi. Nah, mungkin salah satu yang paling penting itu adalah aku mengingatkan bahwa mereka itu pasti punya komitmen di awal dan punya ekspektasi besar di awal. Nah, karena kalau misal mereka di tengah-tengah itu ada satu dua hal keraguan gitu ya, atau mungkin pada akhirnya kurang aktif, itulah yang ada peran gitu ya, peran kita sebagai pemimpin buat mengingatkan semua hal tentang benefit yang akan diberikan gitu. Terus juga kalau misal dari aku pribadi strateginya itu tentang bonding organisasi di awal pertemuan. Jadi di satu tahun periode itu gimana caranya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei itu kita fokus ke bagian bonding dan juga pemersatuan kebersamaan dari setiap anggota. Karena yang tadi udah aku bilang kalau misal strategi bonding dan sebagainya terus juga mengingatkan kembali visi misi dan lain sebagainya itu akan terlihat jelas dengan nanti visi tujuan besar kita dan juga bisa membersamai dan bareng-bareng untuk mencapai tujuan yang tadi gitu. Jadi itu sih dua poin pentingnya menurutku. Jadi tentang mengingatkan benefit dan ekspektasi awal yang diinginkan anggota, sama yang kedua kita itu perlu banget coba meningkatkan gitu ya satu dua hal tentang kedekatan dan kebersamaan di setiap anggotanya.
Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara kakak itu membangun budaya organisasi yang memiliki nilai positif dan kolaboratif yang tinggi? Oke, nah kalau misal nilai positif dan kolaboratif, memang itu nilai yang paling besar gitu ya. Dan pasti menurutku setiap organisasi menghantarkan ke sana positif dan kolaborasi. Karena di zaman-zaman sekarang ini, tentang kolaborasi itu nggak mudah karena sosial media dan lain sebagainya itu membentuk setiap orang gitu ya, masyarakat muda menjadi seorang yang individualis ya, bahasanya begitu sih. Nah jadi akhirnya aku melihatnya kalau misal pada akhirnya organisasi itu harusnya sih penuh dengan kolaborasi dan juga hal positif, karena aku melihatnya ketika ada kesepakatan tujuan bersama, visi bersama di akhir, itu adalah kesepakatan yang positif luar biasa untuk mencapai tujuan yang bagus juga gitu. Nah, salah satunya mungkin contohnya kayak misal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Universitas Tidar. Nah, dia tujuan utamanya yaitu membentuk para kader-kader muda tentang usahanya gitu. Gimana caranya membentuk mahasiswa yang bisa menjalankan dan juga mengikubasi usaha dia gitu. Atau misal tentang himpunan program studi peternakan. Nah, itu gimana caranya teman-teman himpunan mewadahi para mahasiswa gitu ya di prodi peternakan untuk bisa menjalankan setiap satu dua hal ataupun informasi yang diperlukan bagi para mahasiswanya gitu. Itu salah satunya. Jadi untuk bisa mencapai positif dan kolaborasi sih itu sih menurutku. Jadi tentang kita mengingatkan dan juga menciptakan bonding yang luar biasa. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara kakak untuk mengukur keberhasilan dari program-program kakak yang telah berjalan? Nah, kalau misal buat mengukur itu menurutku tentang ideal ya. Nah, kalau misal ideal itu kita nggak punya batasan nih karena memang ideal itu adalah hal yang tak terhingga. Jadi kalau misal mau mengukur dari kesuksesan dari program itu adalah tentang indikator-indikator pendekatan menuju kesuksesan program itu. Nah, kalau misal dari indikator-indikator program, itu kita misal contohnya lihat dari jumlah peserta yang antusias gitu. Misal program webinar, nah ternyata program webinar itu dihadiri oleh 1.000 orang peserta. Nah itu kan bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan dari program. Nah tapi yang nggak kalah penting itu gimana caranya program ini juga menghantarkan benefit yang luar biasa kepada para anggota kita gitu. Karena kalau misal ternyata kita bisa berhasil gitu ya menciptakan program yang memberikan output kepada para peserta, tapi malah menjadikan panitianya kecapean, panitianya menjadi lelah, terus juga panitianya menjadi sakit atau lain sebagainya, itu menurutku menjadi program yang salah gitu ya, karena organisasinya malah gak memberikan benefit kepada para eksekutornya. Jadi gimana caranya program itu membentuk dan juga menjadikan para eksekutor juga mendapatkan benefit yang luar biasa gitu. Jadi dua hal itu sih indikator dari kesuksesan sebuah program ataupun organisasi. Untuk pertanyaan terakhir tuh, kan kita sebagai ketua nih, untuk adik-adik selanjutnya atau orang lain itu, saran kakak itu untuk menjadi pemimpin yang memiliki jiwa efektif itu gimana, yang baik dan benar? Oke, nah kalau dari aku pribadi mungkin ada tentang kepemimpinan yang harus ngambil berani gitu ya, berani resiko. Karena aku melihatnya tentang sosial media sekarang gitu ya, masyarakat muda di angkatan bawah gitu ya, dan di angkatanku pribadi gitu. Kalau misal dilihat-lihat dengan sosial medianya yang luar biasa lamanya gitu ya, misal sehari itu yang 24 jam mungkin bisa dibilang itu sekitar 8 jamnya itu sosial media. Itu ngelihat kalau misal para masyarakat mudanya itu penuh dengan insekuritas. Nah, jadi eh, apa ya, membandingkan diri dengan orang-orang di luar sana, padahal belum tentu nih orang-orang di luar sana itu sesuai dengan kondisi kita. Barangkali misal di orang luar itu mereka punya privilege yang luar biasa, orang tuanya kaya, orang tuanya pebisnis, orang tuanya pejabat dan lain sebagainya. Nah malah mereka itu membandingkan dengan mereka-mereka yang seperti itu. Nah tapi kalau misal yang seharusnya bahwa kita itu punya tujuan dan
visi yang ya udah akhirnya itu tentang tujuan kita karena kita punya timeline kita sendiri, kita punya tujuan sendiri, kita punya tanggalan, punya kesuksesan dan taraf-taraf kesuksesan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu yang pertama tentang percaya diri aja gitu tentang diri kita. Sama yang kedua yaitu ambil risiko yang paling besar. Nah, karena tentang risiko yang paling besar, kalau aku lihat lumayan jarang nih masyarakat muda yang ngambil risiko besar tentang apapun itu gitu. Nah, maka dari itu kalau misal kita udah berani untuk ngambil risiko besar kan nanti pada akhirnya itu bukan tentang lagi gimana cara nanganin dan lain sebagainya, tapi tentang gimana cara memanajemen risiko-risiko yang kita coba ambil gitu sih. Jadi yang paling penting tentang kita pede aja sama kita tentang mengambil risiko yang besar gitu. Udah kan? Oke, sudah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Kak mau diwawancara. Oke, siap. Sami-sami. Tidak betul. Ya, kita Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.